Yang perlu digarisbawahi, gila itu ada dua. Gila dunia, gila akhirat. Bukan gina, Gila akhirat. Gina mah bere. Syarifah Gina. Iya. Abu Bakar bin Salim. Masuk. Tidak masuk. Oke, ini pertanyaan yang keempat. Ini dikirim langsung oleh presiden-presiden negara. Semua negara yang dikirim. Cuman diringkas. Akhirnya jadi seperti ini pertanyaannya. Lebih baik gila stres atau gila doang? Ini mohon maaf Beb, saya hanya ngikutin apa yang disuruh oleh tim. Ini yang buat tim. Berarti timnya yang stres dan gila. Nah, ini makanya ini. Ini lebih baik gila stres atau gila doang? Sebenarnya kata jenengan ada dua. Apa gila stres itu karena kejiwaan? Oh, secara kesehatan. Kesehatan itu sudah baik. Oh, secara psikologisnya ya. Atau gila saja? Kalau sudah tingkatnya kegilaan orang yang gila, stres dan gila doang itu sudah kalah gitu. Sudah tidak mampu sudah. Aduh, kegilaan orang yang gila. Benar-benar. Ini sebenarnya pertanyaan ini nggak bermutu ya. Tolong ya, harus lebih apa karena nggak ada bayarannya ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Ini pertanyaan yang kelima. Ini langsung dikirim oleh selir-selir kerajaan. Selir ini yang bertanya. Ada suatu persepsi yang mengatakan dunianya gila atau gilanya dunia. Dunianya yang gila atau gilanya dunia. Sebenarnya dunia ini tidak akan pernah menemukan yang sempurna. Iya. Agar bagi orang-orang yang memiliki iman mengetahui bahwasanya kelak yang sempurna adalah kelak di akhirat. Jadi memang semuanya itu gilanya dunia atau kegilaan dunia. Memang sudah gila dunia gitu. Dunia sudah gila. Sudah ya? gila. Dunianya sudah gila, bahkan gila dunia. Gila sudah. Makanya agar kita ketahui yang tidak gila kelak nanti di akhirat sebagai Yang kekal. Berarti dunia ini fata morgana. Artinya jangan mencari pasanganmu yang sempurna. Kalau ada yang sempurna saya mau minta. Jangan mencari pasanganmu yang sempurna, tapi cintailah pasanganmu dengan sempurna. Barusan terlintas ini. Kalau orang hebat gitu. Oke, pertanyaan berikutnya nih, Beb. Ini pertanyaan yang terakhir. Yang terakhir ini langsung dikirim oleh malaikat Israel. Malaikat Israel yang ngirim ini pesannya. Memilih untuk jadi gila atau memilih untuk tidak terlalu gila? Kalau mampu memilih untuk jadi yang sangat-sangat gila. Oh, tak kirain kalau mampu kedua-duanya. Didorong lagi. Sini aja ya. Berarti memilih yang sangat gila. Artinya harus Tapi perfect. harus tahu gilanya nih yang mana gitu. Kalau gila kepada istri orang itu bukan. Rumput tetangga lebih hijau. Ya kan. Dalam melakukan sesuatu kan kita harus, kalau tidak kita melakukan dengan pikiran totalitas yang baik dan tanpa kegilaan, kita sulit untuk mendapatkannya. Oh, masuk. Berarti gila saja butuh totalitas ya. Artinya harus gila saja. Jadi ini yang perlu dipahami oleh kawan-kawan para jamaah bayaran. Artinya yang dimaksud kegilaan orang yang gila itu benar-benar mensufikan diri kepada Allah. Berarti ini sesuai buku ini ya barusan dibaca kayaknya. Tapi jangan ditampakkan. Karena tidak ada ini maksudnya kita. Langsung ini. Langsung. Oh. Apa ekspektasi pemikiran ini sudah? Mungkin ini bisa diambil dari kisahnya Nabi Allah Musa dengan Nabi Khidir ya mungkin ya.
Nabi Khidir mungkin secara ilmu tasawuf, Nabi Musa itu kan dicerca habis-habisan karena banyak bertanya kepada guru. Tapi secara ulama fikih dibanggakan luar biasa. Karena emang kalau ada kemungkaran emang harus langsung diatasi, eksekusi lah. Tapi kita nggak akan bahas secara segi tasawuf dan fikihnya, tapi kita akan bahas dari segi historinya. Lah, Nabi Khidir di situ menunjukkan kegilaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita mengatakan manusia mungkin Nabi Khidir gila nih. Gila. Anak kecil dibunuh. Gitu kan? Ya. Rumah dirobohkan. Terus perahu dibocorkan. Kayak soal UN ya. Dihancurin lah perahunya gitu kan. Bisa ngerokok ya? Boleh. Di sini podcast bebas. Artinya kopinya mana kopinya ini? Jadi itu termasuk itulah gilanya Nabi Allah Khidir gitu kan. Namun kita juga mengatakan Nabi Khidir gila. Kok anak kecil dibunuh gitu kan. Lah karena Nabi Khidir gilanya totalitas kepada Allah sehingga kasaf gitu kan. Beliau kasaf. Gitu. Bisa mengetahui bahwasanya ini dibunuh karena akan membuat. Oh iya benar. Dia akan menjadi anak durhaka. Tapi kalau penonton bayaran jangan ikut gila. Ya nanti nggak disuting. Lah ini pertanyaan yang paling terakhir. Tadi kan yang terakhir, Beb. Ini yang paling terakhir. Sangat-sangat akhir. Sangat-sangat. Apa masih ada koma? Enggak. Karena ini akan dibuat part 2. Part 2. Jadi butuh waktu 30 menit. Oke. NU gila apa gila NU? NU gila apa gila NU? Gila NU. Kalau NU gila? NU gila apa gila NU? Jawabannya? Gila NU. Bukan NU gila ya? Bukan. Karena pendiri muassis Nahdlatul Ulama sudah pasti sangat memikirkan bagaimana NU ini selalu eksis. Selalu baik sehingga kita ini tinggal mengikuti saja para muassis, maka kita akan menjadikan NU ini lurus, rahmat buat yang lainnya, dan juga membuat gimana kita gila NU untuk membuat NU ini tambah baik. Sudah baik, terus bagaimana diri kita khususnya menjaga apa? Wasiat kebaikan, wasiat para ulama gitu. Kalau dibilang NU gila jam 12 malam ke belakang. Yang sering melean, ngopi-ngopi, itu ngobrolin. Itu NU gila berarti. Boleh. Ini pertanyaan yang paling terakhir. Siap. Dan ini dikirim langsung oleh ahlul kubur. Gitu. Lebih baik meninggalkan istri, lebih baik meninggal sudah punya istri. Ini pertanyaannya. Ini nggak jelas tulisannya. Ini tulisan tangan. Lebih baik meninggal punya istri atau meninggal nggak punya istri? Paling terakhir ini. Nah, kalau bisa tidak dua-duanya. Udah mau meninggal? Bukan. Gimana? Lebih baik meninggal punya istri, meninggal tidak punya istri kan? Kan seperti itu intinya. Iya. Lebih baik meninggal bersama istri-istri kita itu. Si istri-istri kita. Kita lo aja. Bobo, jangan istri-istri kita. Berarti banyak. Belum. Oh, ada niatan tuh. Ada. Kan sama seperti jenengan sudah siap. Seperti di kemarin itu disampaikan. Saya termasuk
suami yang takwa. Takut istri Sama tua. tua. Tapi banyak akal. Banyak tawakal itu. Tawakal ya. Ini Oke. pertanyaan yang penutup. Pertanyaan penutup. Apa pentingnya Rasulullah buat kita? Sangat-sangat. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Karena kalau sudah kita di dalam hati kita sudah tidak ada Rasulullah, siapakah kita? Manana berarti. Menana, siapakah kita kalau sudah hati kita tidak ada Rasul? Sangat-sangat penting. Apakah pentingnya sudah tidak bisa digambarkan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh salah satu pengarang Maulid, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di syair-syairnya itu. Bahwasanya Rasulullah SAW itu wajahnya seperti embun pagi, hidungnya seperti huruf alif, alisnya seperti huruf nun, sampai-sampai onta-onta berlarian ingin mencium kaki Rasulullah. Itu hanya Allah. Apalagi kita sebagai insan, sebagai manusia, lebih-lebih sebagai umat Rasulullah, pas tidak ada hati tentang Rasulullah, tidak sebagaimana ya, tidak bergetar hati di kala mendengar nama Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa dibilang kita ini tidak ada karena laulaka ya Muhammad. Gimana terusannya? Penonton bayaran memang alim aja. Jadi tidak akan ada seluruh dunia apapun ini kecuali ada di mana. Sampai dijelaskan juga di syairnya, di ghasidahnya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, bagaimana percakapan Allah dan malaikat. Nah, biar bisa dilanjut part kedua nanti. Bagaimana percakapan Allah dan malaikat di syairnya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Bahwa ya mungkin ini sekedar informasi juga bahwa alam semesta ini kan ada diciptakan oleh Allah dengan Nur Muhammad. Jadi sebelum secara wujud Nabi Muhammad itu hadir 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi emang dan Allah itu sudah memaklumatkan diri dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu di surga ada tulisan. Dan Kalau setiap pintu surga itu namanya Muhammad. istilahnya kalau zaman sekarang neon box-nya lah. Semuanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah makanya kita akan berikutnya akan membahas selain percakapan Allah dengan malaikat, kita akan bahas pengaruhnya Muhammad. Pengaruhnya, saya nggak membahas sosoknya, pengaruhnya Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum sosok ini, masih nama, masih tulisan, pengaruhnya dari tulisan. Kita akan bahas di Cahaya purnama kekasih Tuhan. Nurul Mubin. Cahaya purnama kekasih Tuhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa barik. Mungkin ini ya kawan Pantun, ini ada pantun. oh ada pantun mungkin Habib pantun Amat Huda ya. Mat Madura, saya Madura. nanti saya translate. Translate. Oke. Zia. Semua bahasa. Zir. Entar ke pasar melia buja. Cakep. Depak ke pasar tetemu bi bareng si muda-muda. Cakep. Gula sarang ajunan seteja tak kira apa long sateja. Mun benih karena beda cinta dalam dada. Sip. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa barik. Takbir. Tahlil sekarang, Beb. Allah. Tahlil. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Oke, ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mungkin Amin, ini amin. podcast yang mungkin Kalau banyak salah ya mohon dimaafkan. Dari apapun mohon ditegur apapun itu.
untuk Bisaro, untuk amplop nanti biar tim ya. Ini untuk narasumber ya khususnya ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Kita tungguin lagi podcast kita tungguin kita tungguin podcast berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.